Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mandiri mata kuliah pengantar bisnis dengan judul Analisis Strategi Bisnis Roti Unyil Venus Bogor. Ketahanan bisnis legendaris selama 30 tahun. Roti Unyil Venus pertama kali dirintis pada tahun 1992 di Bogor, Jawa Barat oleh Bapak Hendra Saputra Hawijaja. Awalnya ini hanya usaha rumahan yang sangat sederhana. Nama unyil diambil karena ukuran rotinya memang sekecil boneka unyil yaitu mini dan menggemaskan. Produk utamanya adalah roti tawar mini yang dipanggang dengan puluhan varian rasa. Ada rasa klasik seperti coklat, keju, dan kacang. Ada juga rasa gurih seperti sosis, smoked beef, dan asap sapi. Bahkan ada rasa unik seperti jagung dan pizza. Keunikan inilah yang membuat orang penasaran dan ingin mencoba semuanya. Karena ukurannya kecil, dalam satu kotak orang bisa beli 10 sampai 15 rasa berbeda tanpa takut kekenyangan. Secara klasifikasi, roti unyil Venus bergerak di bidang barang, tepatnya industri manufaktur makanan atau bakery. Perjalanannya sangat inspiratif, dari yang awalnya skala UMKM rumahan dengan oven kecil, kini telah bertransformasi menjadi perusahaan resmi berbadan hukum PT Venus Prima Sentosa. Yang menarik, meskipun sudah menjadi perusahaan besar, mereka tetap mempertahankan sistem produksi terpusat di Bogor. Mereka tidak membuka waralaba secara massal ke seluruh Indonesia. Ini adalah keputusan strategis untuk menjaga kualitas dan cita rasa asli. Saat ini, produknya bisa kita temukan di outlet pusat di Bogor, beberapa titik stasiun di bandara, serta bisa dipesan online. Siapa sebenarnya pelanggan roti unyil? Unyil Venus target pasar utamanya adalah wisatawan domestik yang berkunjung ke kota Bogor. Bogor itu kan kota wisata dan kota hujan, jadi hampir setiap weekend selalu ramai. Profil konsumennya sangat beragam. Pertama, keluarga yang sedang liburan dan mencari oleh-oleh khas. Kedua, pekerja kantoran yang pulang keluar kota dan ingin membawa buah tangan. Yang ketiga, masyarakat umum yang butuh konsumsi untuk acara seperti kantor, syukuran, atau warisan. Jadi, posisinya berbeda dengan roti tawar biasa. Roti unyil Venus ini bukan roti konsumsi sehari-hari, tapi sudah menjadi souvenir atau identitas kota Bogor. Sama seperti orang ke Jogja pasti cari bakpia, ke Bandung cari Kartikasari, ke Bogor pasti cari roti unyil Venus. Nah, ini bagian yang paling menarik. Bagaimana cara roti unyil Venus bertahan 30 tahun tanpa iklan TV yang masif? Strategi pertama adalah pemasaran berbasis destinasi. Mereka memposisikan diri sebagai ikon oleh-oleh wajib Kota Bogor, jadi promosinya berjalan secara organik. Coba kita cari oleh-oleh Bogor di Google atau TikTok. Pasti nama Venus muncul pertama. Wisatawan datang ke Bogor karena sudah punya PR untuk beli roti unyil. Strategi kedua adalah word of mouth atau mulut ke mulut. Kekuatan rasa dan reputasi 30 tahun tidak bisa dibeli dengan uang. Orang tua cerita ke anaknya kalau ke Bogor jangan lupa beli roti unyil. Cerita ini turun-temurun dan membuat brandnya semakin kuat. Strategi ketiga adalah scarcity marketing atau strategi kelangkaan. Gerai resmi roti unyil Venus sejak tidak dibuka di mana-mana, sengaja tidak buka di mana-mana, hanya ada di pusatnya di Bogor dan beberapa titik transportasi utama. Hal ini justru membuat konsumen merasa harus beli sekarang, mumpung di Bogor. Akibatnya, orang jadi borong dalam jumlah banyak. Strategi keempat adalah media sosial untuk edukasi. Mereka punya Instagram resmi, Roti Unyil Venus Original,
Fungsinya bukan untuk jualan hard selling, tapi untuk menginformasikan jam operasional, varian rasa baru, dan yang paling penting, mengedukasi konsumen tentang keaslian produk, karena banyak banget produk tiruan di luar sana. Selain tentu, selanjutnya tantangan. Tentu bisnis sebesar ini juga punya tantangan. Tantangan pertama adalah maraknya produk tiruan. Banyak pedagang kaki lima atau toko lain yang memakai nama roti unyil, padahal bukan dari Venus. Ini bisa mengecoh konsumen dan merusak reputasi rasa asli. Tantangan kedua adalah daya tahan produk yang singkat. Roti ini dibuat fresh setiap hari dan tanpa bahan pengawet. Jadi hanya bertahan 2 sampai 3 hari saja. Ini jadi tantangan besar untuk ekspansi ke luar kota karena logistiknya yang sulit. Tantangan ketiga adalah kompetisi oleh-oleh modern. Sekarang di Bogor muncul banyak oleh-oleh kekinian seperti kue artis, pastry modern, dan dessert box. Mereka punya packaging yang lebih Instagramable dan umur simpan lebih panjang. Venus harus bersaing dengan tren ini tanpa menghilangkan ciri khas tradisionalnya. Jadi, mengapa roti unyil Venus layak ditiru? Ada dua pelajaran besar. Yang pertama, diferensiasi produk yang ekstrim. Mereka berhasil mengubah kelemahan roti biasa, yaitu mudah mengenyangkan, menjadi sebuah keunggulan dengan memperkecil ukurannya. Mereka menciptakan pengalaman baru, konsumen bisa mencicipi banyak varian rasa sekaligus. Ini strategi yang jenius. Kedua, ketahanan bisnis yang luar biasa. Di era semua orang berlomba buka cabang dan waralaba cepat, Venus memilih jalan berbeda. Mereka bertahan lebih dari 3 dekade dengan fokus pada kualitas dan otentisitas. Mereka membuktikan bahwa bisnis tidak harus besar dan cepat, tapi harus kuat dan punya jati diri. Kesimpulannya, kunci sukses roti unyil Venus adalah memahami siapa dirinya. Mereka tidak mencoba jadi roti modern, tapi mereka jadi roti oleh-oleh Bogor. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis strategis bisnis roti unyil Venus Bogor. Semoga bisa memberikan gambaran bahwa inovasi tidak selalu tentang teknologi, tapi juga tentang mempertahankan nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.